Kita semua memang skeptis dengan pemilu kali ini, sebab dari ketiga paslon tidak ada yang layak dipilih ya, karena mereka semua adalah member dari WEF ya, dan baik mereka maupun para partai pengusung semuanya adalah pro globalis gitu. Jadi mereka tentu akan menjalankan agenda-agenda NWO gitu. Terutama saat ini yang sangat berbahaya adalah Undang-Undang Omnibus Law yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan DPR gitu. Kadang itu kita merasa bahwa Pilpres kali ini adalah sebuah kesia-siaan dan tidak berguna sama sekali, sebab semuanya sama saja, tidak akan ada perubahan begitu. Karena mereka akan sama saja, yaitu agen globalis. Namun ada sebuah secercah harapan guys dari video yang baru saya tonton ya. Orang ini sangat luar biasa ya. Memang orang ini banyak dikritik ya. Dia disebut memperkaya diri sendiri gitu. Cuman ada satu visi yang dia perjuangkan, dan visi yang dia perjuangkan itu sejalan dengan kita, yaitu membatalkan Undang-Undang Omnibus Law gitu. Nah, jadi orang ini adalah presiden dari buruh ya, presiden buruh gitu. Dan ternyata dia sekarang telah mendirikan sebuah partai yang namanya Partai Buruh gitu. Dan kita tidak pernah mendengar nama ini, Partai Buruh. Kita tidak pernah mendengar berita itu di televisi atau di media mainstream. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa buruh itu sangat besar sekali. Mungkin jika dibandingkan partai yang lain, jikalau Partai Buruh ini benar-benar eksis, maka itu mungkin bisa 10 kali lipat lebih dahsyat dari partai-partai yang lain, karena buruh itu sangat banyak sekali. Membernya pasti puluhan juta kan gitu. Jadi benar-benar super power sekali gitu. Nah, jadi ini layak untuk kita dukung ya. Orang ini layak kita dukung gitu. Sebab dia berkomitmen untuk melawan Undang-Undang Omnibus Law gitu. Jadi saya ingin memberikan sedikit perbandingan ya. Di seluruh Eropa itu berjalan ya, di mana elit global itu menguasai semua lahan pertanian rakyat ya, agar tidak lagi makanan yang real, semuanya kan dikonversi menjadi pangan dari industri ya gitu. Nah, di Belanda itu tanah mereka itu ingin dibeli seluruhnya oleh pemerintah gitu, untuk dihancurkan gitu. Nah, jadi melihat lalu kemudian para petani ini menolaknya gitu. Lalu karena mereka merasa bahwa mereka membutuhkan sebuah organisasi ya untuk bisa mengumpulkan kekuatan, maka mereka mendirikan sebuah partai yang namanya Partai Petani. Dan kemudian Partai Petani ini bisa mengalahkan semua partai-partai mainstream di negara itu, sehingga akhirnya Partai Petani yang tidak dianggap ini akhirnya bisa merebut kursi kekuasaan di negara itu. Dan akhirnya Belanda saat ini menjadi negara yang paling aman untuk tempat pelarian kita dari penjajah. Nah, jadi bayangkan guys, sebuah partai yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah dianggap gitu, Partai Petani. Ternyata karena saking banyaknya petani di sana, semua bersatu, dan sekarang negara itu dikuasai oleh para petani, sehingga semua agenda globalis NWO digagalkan di sana. Sekarang kita memiliki secercah harapan baru, di mana dia mendirikan Partai Buruh, yang mana kita sama-sama tahu bahwa buruh itu sangat banyak sekali. Dan saya mengharap para pahlawan-pahlawan rakyat ya, seperti Komjen Dharma dan yang lain itu bisa merangkul orang ini ya, merangkul orang ini secara pribadi, karena orang ini sangat powerful sekali kalau kita melihat ya secara ke dalam gitu. Karena dia memiliki, karena buruh itu sangat banyak sekali, jumlahnya mungkin puluhan juta mungkin ya. Jadi bayangkan jikalau apa yang dia perjuangkan ini dia komitmen, maka kita punya secuil harapan untuk keluar dari penjajah. Semoga orang ini benar-benar komitmen untuk melawan agenda itu. So, Anda bisa lihat langsung video ini guys, dan jangan lupa sharekan video ini agar bisa menimbulkan secercah harapan bagi orang lain.
Partai buruh haram berkoalisi dengan partai politik yang mengesahkan undang-undang omnibus. Haram ya? Haram. Kalau kita didirikan karena itu kok. Tapi konteks nanti mendukung capres, koalisinya kan capres pribadi. Lo mau nggak didukung partai buruh setelah konvensi ya? Dan konvensi. Misal dia bilang mau kontrak politik. Ini yang jadi pegangan partai buruh. Partai buruh tidak akan ikut dalam tim capres di KPU. Itu udah pasti. Karena semuanya pro omnibus law. Kan saya diserang terus. 3 capres ini semua pro omnibus law. Ininya partainya. Anies Baswedan, Nasdem pro omnibus law. Prabowo, Gerindra dan PKB pro omnibus law. Ganjar, PDIP pro omnibus law. Oleh karena itu kami anti koalisi dengan partai politik ini. Kami dengan pribadi capresnya. Guys, saya akan membuka beras ini dan memasaknya. Beras ini saya vakum lebih kurang 1,5 tahun atau hampir 2 tahun yang lalu ya. Jadi sudah cukup lama. Kita juga sudah membuka beras yang lain dan memasaknya beberapa waktu yang lalu. Dan hasilnya benar-benar fresh, seperti baru. Beras tidak berkutu sama sekali atau busuk sama sekali. Karena beras ini telah kita vakum dan semua oksigen di dalam plastiknya dihisap benar-benar sangat kuat sehingga tidak terjadi pembusukan atau oksidasi sama sekali. Saking kuatnya daya hisap alat vakum yang kita miliki pada beras ini menjadi seperti batu ya, begitu keras sekali. Produk ini sangat dibutuhkan semua orang, terutama menjelang masa-masa krisis kelaparan dunia, dan kita harus mulai menstok makanan sedari dini. Produk ini dibutuhkan semua orang, terutama menjelang masa-masa krisis kelaparan dunia. Jadi kita harus menstok makan kita sendiri, dan untuk mencegah pembusukan atau oksidasi, maka kita membutuhkan sebuah alat yang dinamakan dengan vakum atau pembuang oksigen. Produknya bisa Anda temukan di kolom deskripsi atau langsung saja Anda menuju toko Garda. Jadi saat ini kita sudah memiliki marketplace sendiri yang alamat adalah tokogarda.com.